شهيدا وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا Bapak. Bapak Ibu jemaah beda salat maghrib yang insyaallah kita semua mudah-mudahan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hingga saat ini usaha kita alhamdulillah disampaikan kepada Allah pada bulan Dzulhijjah. Kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah ya alhamdulillah. Kalau Arab Saudi Dzulhijjahnya satu Dzulhijjahnya itu hari Jumat kemarin. Kalau kita Indonesia Dzulhijjahnya hari Sabtu, malam Sabtu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan yang mulia. Bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah berfirman, bersumpah di dalam Al-Qur'an, "Wal fajr wa layalin ashr." Demi fajar dan demi malam-malam yang ke-10. Para mutafsir menyebutkan yang dimaksud dengan demi malam-malam yang 10 adalah malam 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ini 10 awalnya adalah malam-malam hari-hari yang mulia. Kalau bulan Dzulhijjah, kalau bulan Ramadan 10 hari akhir. Yang paling mulia adalah 10 hari akhir. Kalau bulan Dzulhijjah 10 awal. Kenapa 10 awal di bulan Dzulhijjah ini istimewa? Dan kenapa 10 akhir di bulan Ramadan ini istimewa? Itu karena salah satunya adalah 10 awal sebelum datangnya hari raya. Dan kalau 10 awal bulan Dzulhijjah ini kan setelah 10 hari kemudian masuk Idul Adha ya. Amal lebaran haji. Kalau bulan Ramadan itu 10 akhir kemudian habis itu Idul Fitri. Dan dua-duanya mulia. Bahkan kata Rasulullah SAW, apabila seseorang beribadah pada 10 awal ataupun 10 akhir, 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan, maka tidak akan pernah dikurangi sedikit pun pahalanya. Jadi peluang pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Maka di bulan Dzulhijjah ini kita sudah tanggal berapa? Tanggal 2 Dzulhijjah. Tanggal 2 ya, sudah memasuki tanggal 2 Dzulhijjah. Maka kita harus memperbanyak ibadah, baik itu zikir, baik itu istighfar, salat, bahkan puasa ya, baca Quran dan seluruh amal saleh. Seluruh amal saleh harus kita tingkatkan pada bulan Dzulhijjah sebagaimana kita meningkatkan amal pada 10 akhir bulan Ramadan. Jadi sama-sama istimewa, bedanya bulan Dzulhijjah ini di 10 awal. Maka Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin ashr." Demi malam-malam yang 10. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya, maka makhluk itu pasti memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Contohnya seperti watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ternyata memang buah tin dan buah zaitun ini istimewa dan memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Wal fajar dan waktu fajar. Waktu fajar itu waktu yang sangat istimewa karena kata Nabi, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi istimewa. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ada kata-kata fajar di situ. Maksudnya adalah sesungguhnya
bersumpah seperti wasyamsi ya, demi matahari, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya. Nah ini memiliki keistimewaan luar biasa. Matahari itu kan luar biasa istimewa ya. Di dunia ini tidak ada kehidupan kalau tidak ada matahari. Makanya apa? Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa layalin asyr, demi malam-malam yang 10, maknanya malam-malam yang 10 itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka harus kita gunakan untuk banyak beramal saleh. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah kita akan membahas masalah kurban. Jadi bagaimana supaya kurban kita ini utama ya. Kurban kita ini memiliki makna, memiliki pahala yang istimewa di sisi Allah. Bagaimana kurban kita ini multi manfaat, banyak manfaatnya untuk manusia. Maka malam hari ini coba kita bahas tentang fikih kurban. Kurban adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Memang hukumnya tidak sampai wajib ya. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan bagi yang mampu. Jadi kalau tidak berkurban, ya dia sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mampu dan tidak berkurban, maka jangan dekati masjid. Artinya kalau ada orang yang mampu berkurban, kemudian dia tidak berkurban, maka sesungguhnya dia adalah termasuk manusia yang kufur, yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tayna al-Kautsar fashalli li rabbika wanhar." Ini salah satu landasan manusia diperintahkan untuk berkurban. Inna a'tayna al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, yaitu nikmat yang melimpah. Al-Kautsar, ada yang mengatakan Al-Kautsar itu asal katanya kathir ya. Al-Kautsar nikmat yang melimpah, atau sebagian mufassir menyebutkan Al-Kautsar adalah telaga ya. Telaga Al-Kautsar, yang mana telaga ini disiapkan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat-umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak mendapatkan telaga Al-Kautsar. Jadi Allah memberikan nikmat kepada umat Nabi Muhammad, yaitu telaga berupa Al-Kautsar. Wa qila man syaribahu lam yatma abada. Dikatakan barang siapa yang meminum air satu tetes saja dari air telaga Al-Kautsar itu, maka tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat yang melimpah itu, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli di sini maksudnya adalah salatlah. Ya, salatlah. Li rabbika, salatlah hanya mengharapkan pahala dari Allah. Salatlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar dan berkurban. Jadi fasalli di sini maksudnya adalah salat Idul Adha, yaitu salat Idul Adha. Wanhar dan berkorbanlah maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Jadi setelah sholat maka diperintahkan untuk berkurban. Ini cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sholat Idul Adha atau Idul Fitri, maka pastilah dia mengerjakan sholat di waktu ya. Karena nggak mungkin kalau dia sholat Idul Fitri kemudian enggak sholat lima waktu, percuma. Salat sunnahnya berjumlah kalau dia tidak melaksanakan salat yang wajib, maka tentu ya melakukan yang wajib. Fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kemudian berkurban. Maka kurban itu diperintahkan oleh Allah setelah melakukan salat. Tidak sah malam takbir itu kemudian kurban ya, enggak sah. Karena saking semangatnya motong sapinya sama motong hewan kurbannya, motong kambingnya itu malam takbir. Tidak sah, karena kata Rasulullah, "Man kana dzabaha qabla shalah falyu'id." Man kana dzabaha qabla shalah falyu'id. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat,
setelah ia mengulanginya. Maksudnya tidak sah, yaitu ibadah kurban. Jadi bukan terhitung hewan kurban, tapi hewan yang disembelih dan biasa saja juga mendapatkan pahala kurban. Maka fasal yang rabbika wanhar, salatlah dan berkurban. Nah, supaya kurban kita utama, maka tentu yang pertama adalah li rabbika tadi ya. Kita kurban mengharap pahala, kita kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena manusia, bukan karena gak enak sama tetangga, bukan karena supaya dipuji, bukan. Tapi kurbannya adalah li rabbika. Jadi yang paling utama adalah keikhlasan. Ini yang semua amal ya. Karena salah satu syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru dibangun sunnah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kurban yang paling utama adalah dia yang ikhlas. Jadi kalau kurban kita mau utama, maka luruskan dulu niat kita. Luruskan dulu niat kita supaya kurban kita utama, supaya kurban kita afdal. Baru setelah niat kita lurus, maka yang lain harus kita penuhi. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu hewan kurbannya. Ya, hewan kurbannya harus yang ditentukan dengan syariat, yaitu kambing atau domba. Itu sudah musimnya 1 tahun. Jadi usia kambingnya harus 1 tahun. Nggak boleh 9 bulan atau 11 bulan. Jadi harus 1 tahun memasuki tahun kedua. Jadi harus kambing. Kalau sapi ataupun kerbau 2 tahun musimnya. Jadi usia sapi juga 2 tahun memasuki tahun yang kedua. Kalau unta usianya 4 tahun. 4 tahun. Jadi kalau kita lebih lama ya. Unta itu ternyata pertumbuhannya lama ya. 4 tahun baru boleh dikurban karena baru musim lah. Ini baru tanggal. Begitu sudah usia 4 tahun. Itu unta. Jadi hewan kurbannya harus ditentukan sesuai dengan syariat. Tidak boleh korban kok pakai ayam jago gitu. Saya punya ayam Bangkok mau saya korbanin. Tidak boleh korban pakai ayam, apalagi kalau korban perasaan, tidak boleh. Korbannya hewannya harus sesuai dengan yang ditentukan. Saya nggak puas kalau korban itu pakai kambing kurang besar atau sapi, saya mau korban gajah tidak begitu. Ya tetap nggak sah karena tidak ditentukan. Maka hewan kurbannya sendiri. Tadi ya sudah sampai usia. Jadi kalau kambing berapa tadi? Sudah 1 tahun lebih. Kalau sapi atau kerbau sudah 2 tahun lebih. Kalau unta sudah 4 tahun. Baik, kemudian yang kedua baru hewan kurbannya tidak cacat. Tidak boleh cacat. Kakinya pincang, matanya buta, telinganya robek. Apalagi tanduknya patah, maka tidak boleh. Tidak boleh. Harus yang sempurna. Selain hewannya, usianya, kemudian bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya dipilih. Jangan sampai dia cacat. Jelas di sini ya. Jadi itu supaya kurban kita utama. Jadi supaya hewan kurban kita utama. Maka selain usianya, kemudian tanpa cacat ya. Kemudian hewan kurban yang paling utama apa? Di antara sapi, kemudian apa? Domba, kemudian unta. Maka sebenarnya yang paling utama adalah domba. Jadi hewan kurban yang paling utama itu adalah sebenarnya domba. Hewan kurban yang paling utama ialah domba yang bertanduk, kemudian jantan, putih bercampur hitam atau gelapnya, baik itu di sekitar badannya atau kakinya atau kepalanya. Karena sifat itulah yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau Aisyah radhiyallahu anha berkata di
Kemudian waktu penyembelihannya harus sesuai dengan yang ditentukan, yaitu 10 Dzulhijjah ya, 10 pas Idul Adha atau hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah hari tasyrik. Nah, 4 hari ini diperintahkan untuk menyembah hewan kurban. Untuk menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Jika di luar hari ini, 4 hari ini, maka tidak terhitung kurban. Jika sebelumnya atau sesudahnya dia menyembelih, setelah hari tasyrik menyembelih, maka tidak terhitung hewan kurban. Maka waktu juga harus diperhatikan ya. Lalu yang afdal dari 4 hari ini mana? Sebenarnya yang afdal adalah setelah sholat. Sebenarnya afdalnya bukan hari tasyrik, tapi setelah sholat. Habis sholat, kemudian langsung menyembelih hewan kurban. Kemudian ketika menyembelih hewan kurban juga harus diperhatikan ya. Jadi ketika menyembelih hewan kurban juga harus diperhatikan supaya hewan kurban kita menjadi afdal, pahalanya jadi sempurna. Jadi bukan hanya mendapatkan pahala wajib, tapi mendapatkan pahala sunnah. Mendapatkan pahala sunnah. Jadi ketika selain hewannya itu sudah sempurna ya, kemudian baru tata cara menyembelihnya. Tata cara menyembelihnya seperti apa? Maka yang disunahkan adalah menyembelih hewan kurban ini hendaknya hewan kurban dihadapkan ke kiblat. Jadi kalau hewan itu tidur berarti ke kanan ya. Bisa dicontohkan. Jadi kakinya ke sana ya, kepalanya seperti ini. Jelas ya. Jadi menghadap kiblat. Berarti dia miring ke kanan, menghadap kiblat. Kemudian dibacakan sebagaimana bacaan salat yaitu wajah lillahi faqrasna mawalid wal arwah musliman wa ma'ana minal musyrikin na salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul. Ini salah satu sunnah ketika hewan kurban sebelum disembelih. Kemudian yang kedua, memilih senjatanya yang harus tajam silet. Standarnya apa? Standarnya pakai kertas. Jadi, kalau pisau kita ataupun golok kita disayatkan kertas itu sudah tersayat, maka sudah layak. Tapi kalau disayatkan malah robek gitu, nyangkut robek maka belum layak. Itu salah satu triknya ya. Ini salah satunya perintah Rasulullah ya, faidah zakatuh wa ahsinu ibadah. Jika engkau hendak menyembelih hewan, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Jadi salah satunya adalah senjatanya harus tajam, golok atau pisaunya yang tajam. Ini penting. Jangan sampai menyiksa ya. Itu kan kadang ada menyembelih hewan, goloknya nggak tajam. Nyiksa hewan. Jadi borok-borok itu nggak mati-mati ya. Kasihan ya, peronta-rontanya. Hewannya kasihan. Kemudian setelah goloknya tajam baru mengucapkan doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jadi kada apa ya. Tidak bismillahirrahmanirrahim tapi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Karena ketika menyembelih yang ada kasih sayang. Karena Rahman itu kasih sayang. Mau menyembelih kok kasihan gitu dia jadi bismillah. Maka doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma hadza minka wa ilaika. Dengan nama Allah dan yang Maha Besar, Maha Agung. Ya Allah, ini adalah darimu, hewan kurban ini adalah darimu dan aku persembahkan untuk. Allahumma hadza minka wa ilaika. Nah, baru dipotong. Kemudian ketika berkorban hendaklah yang menyembelih itu
pengorban. Kalau Pak Hendra korban, maka abdulnya Pak Hendra sendiri yang potong. Tapi harus berani, harus mau dan mampu. Takutnya ternyata dia tak berdarah, bulan darah pingsan. Jadi malah jadi korban juga. Jadi harus betul-betul dia mampu dan mau, bisa, harus tahu ilmunya. Tapi kalau dia tidak mampu memotong sendiri, maka hendaknya dia menyaksikan hewan kurbannya. Kemudian setelah dipotong, baru hewan kurban itu dibagi 3. Jadi kalau ada 30 kilo, ada 10 kilo, 10 kilonya maksimal sepertiga itu diambil oleh yang berkurban. Jadi tidak lebih daripada sepertiga. Kalau lebih maka tidak sah kurban. Kemudian dapat 30 kilo semuanya. Kalau ambil 11 kilo maka tidak sah kurban. Kalau dia ngambil 1 kilo 1 on tidak sah. Kalau dia ngambil 1 kilo 1 gram tidak sah. Maka maksimal adalah sepertiga 10 kilo. Jadi 10 kilo. Gimana caranya 10 kilo diambil oleh yang berkurban? 10 kilo dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian 10 kilonya untuk hadiah untuk berapa? Dibagikan untuk orang yang mampu. Jadi hewan kurban itu bukan hanya untuk orang miskin, bukan. Tidak seperti zakat ya. Kalau zakat itu ada mustahiknya. Jadi kalau zakat fitrah, zakat mal itu harus diberikan kepada mustahiknya, fakir miskin, orang berketurunan, musafir, ada lapan asal. Tapi kalau hewan kurban tidak, semua orang menikmati. Jadi sepertiganya dibagikan ke kita, sepertiganya dibagikan ke fakir miskin, sepertiganya dibagikan kepada orang-orang yang mampu. Jadi semua kebagian. Nah ini afdolnya seperti itu ya, supaya kurban kita utama. Ya, walaupun kita nggak berkurban ya, mudah-mudahan insya Allah kalau kita nggak berkurban, nanti insya Allah kita dimampukan oleh Allah untuk berkurban. Kita niatkan saja. Kemudian berikutnya, satu ekor kambing. Jadi kurban itu sebenarnya bukan satu ekor kambing satu orang enggak. Jadi boleh berkurban itu satu ekor kambing untuk satu keluarga. Jadi namanya saya kurban satu ekor kambing. Tapi saya niatkan kurban itu untuk saya, untuk istri dan untuk anak. Jadi enggak satu-satu. Jadi bukan tahun ini saya kurban, nanti tahun depan istri. Enggak seperti itu. Yang dibenarkan, yang disyariatkan adalah satu hewan kurban diniatkan untuk satu keluarga, terutama oleh kepala keluarganya, oleh suaminya, oleh bapaknya. Bahkan Rasulullah itu berkurban untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk seluruh umatnya. Jadi kata Rasulullah ketika menyembelih hewan kurban itu, Bismillah, Allahu Akbar, hadza minni wa min ahli wa min ummati. Ya Allah, ini adalah dariku, dari keluargaku dan dari umatku. Ketika mau menyembelih hewan kurban. Jadi umat Rasulullah ini walaupun kita belum kurbannya, tapi kita sudah mendapatkan pahala kurban. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Itulah mulianya Rasulullah. Lalu kita bagaimana? Ya boleh kita juga mengingatkan seperti itu. Jadi kita boleh berkorban. Ini dariku, dari keluarga aku dan untuk anak keturunanku. Jadi boleh. Jadi nanti anak keturunan kita, cucu kita, cicit-cicit kita, kalaupun dia belum mampu berkorban, selama seumur hidupnya dia tidak berkorban, maka dia mendapatkan pahala kurban lantaran kita sudah menyiapkan. Bagaimana Rasulullah menyiapkan
sunnata abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Qalu fasruf ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin min as-suruf hasanah. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa yang adhiyah atau kurban itu apa?" Jadi kurban itu apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, kurban itu adalah sunnah bapak kalian yaitu Nabi Ibrahim, yaitu memotong hewan kurban berupa syat atau domba. Dan jangan Ismail yang mau disembelih kan, kisahnya sudah kita tahu. Tapi pada Allah takdirkan Allah ganti dengan apa? Ambil domba ya. Maka para sahabat mengatakan, "Qalu fama lana fiha ya Rasulullah." Para sahabat bertanya, apa yang akan kami dapatkan dari Rasulullah dari kurban itu? Bi kulli sya'ratin hasanah. Maka kata Rasulullah, setiap helai bulunya akan mendapatkan satu kebaikan. Jadi, kalau potong hewan kurban itu, maka kenapa disunahkan domba? Karena domba itu bulunya tebal dan lebih banyak. Tapi ya bukan berarti bulunya aja gitu, hewannya kurus gitu. Yang enggak juga, hewan yang kurus bulunya tebal. Ini aja, bulunya tebal, enggak gitu juga. Jadi ya hewannya ya gemuk, tidak cacat dan ya kemudian masuk usia 2 tahun, 1 tahun kalau domba. Kemudian bulunya tebal. Nah ini yang dianjurkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah bikul isyaratin hasanah, setiap helai bulunya akan mendapatkan satu kebaikan. Dan para ulama mendefinisikan satu kebaikan itu bisa jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana membaca Al-Quran ya? Satu hurufnya 10 kebaikan kan? Satu hurufnya 10 kebaikan. Dan bisa jadi satu kebaikan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kurban yang tahun itu sudah keluarga. Jangan dihitung yang itu nanti pusing. Kalau fasuf ya Rasulullah, termasuk suf itu apa ya? Ya domba ya. Domba apa ya? Bulunya bisa digunakan untuk hewan ya. Apa? Ya hewan ya. Ya domba ya. Ikut syaratin nasuf hasanah. Termasuk setiap helai bulu daripada domba hasanah, yaitu kebaikan, akan mendapatkan kebaikan. Itu salah satu daripada fadilah atau keutamaan daripada berkurban. Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu adam yawm an-nahri amalan hamdulillah azza wa jalla min hiraqatid dam wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamah bi kulliha wa awlafiha wa ash'ariha wa inna dam la yaqa'a min Allah azza wa jalla bima tahid qabla an yaqa'a 'ala al-ard fadilu biha nafsan. Ini salah satu daripada keutamaan berkurban. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amal pada hari Nahar, maksudnya 10 Zulhijjah ya. 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 hari tasbih tadi, sebaik-baik amal adalah hiraqatil dam, yaitu berupah ada. Maksudnya berkurban. Menyembelih hewan kurban. La ya'ti yawmal qiyamah bi qurunnya. Karena nanti hewan kurban itu akan datang kepada ahli kurban itu lengkap, sempurna ya, datangnya sempurna. Bahkan sampai dia tanduk-tanduknya, kukunya, bulunya ya, kemudian darahnya itu dihitung sebagai kebaikan. Yang mana itu adalah di sisi manusia tidak dihitung sebagai kebaikan. Ya kan? Kalau korban kan nggak ada ya, saya mau tanduknya gitu, mau di stop itu nggak ada. Saya mau kuku kambingnya kan nggak ada. Saya mau bulu kambingnya gitu, kan nggak ada yang menang. Tapi semua itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak berharga tadi di sisi manusia, di sisi Allah dihargai. Kurban. Ya kalau bulu domba itu kan kurban. Kalau nggak dibakar ya dibuang gitu kan. Kulitnya
kadang-kadang kita ini malas mengurus gitu kan. Nah makanya apa? harus semangat gitu kalau kita mampu. Karena sesuatu yang tidak dihargai oleh manusia akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fatihu biha nafsan, maka harus bahagia ya, dengan berkorban. Harus berbahagia dan harus membersihkan jiwa. Bahkan kata Rasulullah, darahnya sebelum tertumpah ke tanah, sebelum dipotong hewannya, maka sudah dicatat kebaikan. Ini luar biasa daripada sebelum dipotong pahalanya sudah sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan daripada hewan kurban. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Dan pengumuman untuk jamaah sekalian, insyaallah kelompok kita akan mengadakan kurban nanti keesokan ya, kayaknya tidak pas habis sholat kan, kalau nggak hari kedua atau hari ketiga dari tampil ya. Apa? Insyaallah yang sudah positif kita bekal tampilnya kita doa untuk dapat sapi. Nanti ibu yang hadir di sini hadir nanti sholat di sini bu ya. Nanti kita umumkan kapan ini yang belum positif tapi kita bukan hari hari. Ada pertanyaan silakan tentang kurban. Jadi kurban ini apa? Dan kurban ini bukan dianjurkan seumur hidup sekali ya, bukan seperti haji, bukan. Kalau haji itu kan setahun apa? Seumur hidup kan sekali yang wajib. Al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu gitu kan. Haji itu wajibnya hanya satu kali. Kalau dia lebih dari itu hukumnya sudah mendapatkan pahala sunnah. Sudah enggak sebanyak pahala awal dia mengerjakan. Tapi kalau kurban itu enggak. Jadi setiap dia mampu maka dia wajib. Ya bukan wajib sebenarnya sunnah muakkadah ya. Sebaiknya dia berkurban. Karena kalau berkurban yang mendapatkan ancaman dari Nabi yang siapa yang mampu kemudian tidak berkurban maka jangan dikasih masjid. Jadi kalau mampu setiap tahun ya harus dikeluarkan hartanya untuk berkurban. Karena ada pemahaman masyarakat kita itu kurban itu kalau nggak sekali udahlah gitu kan. Nggak seperti itu. Jadi kurban itu selagi kita mampu maka harus dia seperti zakat lah ya. Bedanya kalau zakat wajibnya. Tapi kurban juga kan sunnah muakkad. Dia sudah mendekati wajib sebenarnya. Apa mendekati wajib? Sebaiknya ya dilakukan. Kalau baik itu tentang kurban. Ayo ditanyakan silakan, masih ada waktu. Ibu silakan. Materi kita nggak terlalu banyak. Itu utamanya ya. Terus gimana supaya kurban kita multi manfaat? Kurban kita ini kadang-kadang kan apa kurban itu jelek, kemudian kita dibagi-bagikan gitu kan. Ya manfaat tapi manfaatnya kurang banyak. Ya manfaat gitu tapi nggak multi manfaat. Manfaatnya cuma masyarakat sebagian dari kurban gitu kan. Maka dari kurban. Nah bagaimana kurban kita ini supaya multi manfaat? Ini mohon maaf ya, kalau di kota itu luar biasa, berlimpah. Saya di belakang Pos Kedapa di Kampung Baru Raya, belakang ini agak jauh. Itu kurban kambing itu sampai 40 ekor, sapi sampai 11. Bayangkan warga kita, numpuk dari di situ. Bayangkan warganya banyak ya. Terkadang kalau di pedalaman di kampung-kampung itu susah gitu ya. Kadang ada yang masjid itu di kampung-kampung gak ada kurban sama sekali. Nah, memang sebaiknya kalau di tempat kita sudah ada yang berkurban yang sudah melimpah, sebaiknya supaya lebih manfaatnya terasa adalah kurban yang di tempat yang di situ tidak ada kurban. Sebaiknya. Kemudian kurban di mana di tempat itu adalah tempat pedalaman dan melakukan kristenisasi. Kalau di
Dewan Dakwah itu ada kurban perdagangan. Itu kurban itu sebagai syiar agama Islam dan membentengi umat dari pemurtadan. Itu multi manfaat ya. Atau kurban untuk ahli Al-Quran di pondok pesantren gitu. Di pondok pesantren tahu sendiri ya, kalau pondok itu kan makannya tahu, tempe, terong, sate ya, sayur tahu, sayur tempe, sayur terong kan itu saja. Nah, maksudnya kalau digunakan kurban kita di tempat-tempat yang strategis yang manfaatnya lebih terasa gitu. Lebih terasa dan lebih terasa. Tapi dengan catatan di tempat kita sudah banyak yang berkurban. Tidak boleh kita berkurban di luar dan di masjid kita tidak ada yang berkurban. Maka kita harus lihat dulu kondisi masjid kita. Saya diajak kita berkurban di dekat rumah itu. Kita izin aja berkurbannya nggak di situ deh. Karena di situ belum ada. Alhamdulillah sudah banyak yang nyusul ya. Kawan-kawan banyak yang ikut. Sudah ada 4 ekor kambing di sini. Allah nanti kita potong. Baik, jadi itu kurban yang multi manfaat. Jadi manfaatnya terasa oleh masyarakat pedalaman yang mungkin mereka itu susah untuk beli daging mendapatkan daging. Kemudian harapan sosialisasi supaya kita itu peduli dan menjaga mereka. Kemudian kurban untuk ahli Al-Quran, untuk pondok pesantren dan seterusnya. Nah ini yang membawa manfaat. Ya bukan berarti di masyarakat biasa nggak bermanfaat, nggak ada manfaat juga. Tapi berbeda. Baik itu tentang keutamaan kurban dan supaya kurban kita menjadi utama, pahala kita supaya berlimpah. Jadi bukan hanya dapatkan pahala, dapat pahala, tapi tidak sempurna. Kita ibadah itu kan bukan hanya ingin mendapatkan yang penting berkewajiban, tidak seperti itu. Yang penting dapat pahala wajib, enggak. Bagaimana kita caranya? Bagaimana supaya kita ini beribadah itu yang pahala wajibnya dapat, yang pahala sunnahnya juga dapat. Bagaimana sholat kan? Sholat itu kan ada yang rukun, ya kan? Ada yang yang wajib, kemudian ada yang sunnah. Ya supaya afdal, supaya pahalanya berlimpah, ya kita lengkapi sunnah. Seperti sholat, kemudian membaca doa iftitah ya. Allahumma baik ini atau Allah berkabir, alhamdulillah katsira ya. Itu doa iftitah itu kan sunnah. Tidak dibaca apa-apa, tapi kan sebaiknya kita baca gitu, supaya kita bukan hanya mendapatkan pahala yang wajib, tapi mendapatkan pahala termasuk dalam berkorban. Jadi kurban ini bukan hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ataupun umat Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran kan disebutkan umat-umat terdahulu, bahkan anaknya Nabi Adam alaihissalam ya, itu kan berkurban ya. Apa namanya? Habil dan Qabil. Ya, Habil dan Qabil itu kan berkurban. Kurbannya bukan hanya hewan saja, tapi kurbannya dari hasil pertanian dan hasil peternakan. Ada yang mengasihnya, siapa yang ngasih yang terburu siapa? Hadir. Itu ngasihnya hewan ternaknya yang kurus, yang jelek, sayurannya, buah-buahannya yang sudah mau busuk. Sementara Qabil itu memberikan yang terbaik, sehingga hasil pertaniannya, hasil peternakannya diterima Allah Subhanahu wa taala karena memberikan yang terbaik. Maka kita juga harus seperti itu. Jadi harus yang terbaik yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban itu secara bahasa artinya adalah qorib, ya kurban itu qorib asal dekat. Jadi amalan itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanhar itu sebenarnya kalau dalam tafsirnya wanhar berkorban, itu kan wanhar itu
dua makna ya. Yang pertama adalah makna hakiki, yang kedua adalah makna majazi. Makna hakiki yang berkorban dengan hewan tadi, menyembelih hewan pada hari Nahar tanggal 10, 11, 12 ataupun 13 itu makna hakiki. Tapi kalau makna majazi, semua pengorbanan kita, baik itu kita korban waktu, tenaga, pikiran, korban harta, semuanya kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk kita majelis ilmu ini kan kita berkorban kan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ibu-ibunya malam ini mungkin ada jadwal arisan gitu kan, atau mau pergi ke mall atau mau apa gitu mingguannya. Tapi kita korbankan untuk hadir di majelis ilmu karena dalam rangka kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya sholat atau waktunya lagi kerja gitu. Tiba-tiba datang panggilan sholat, kita korbankan waktu kita berhentikan aktivitas kita sholat. Itu salah satu korban dalam rangka supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban ini ada yang korban harian, ada yang dia mingguan, ada yang dia apalagi tahunan ya. Banyak amal dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban itu secara makna hakikinya ya bukan harta tadi ya, memotong hewan. Tapi secara makna majazinya ya luas. Masa yang tidak sesungguhnya tadi. Termasuk pasal kita di sholat. Jadi sholat itu ya bukan waktu sholat Idul Adha, tapi ya sholat fardu, sholat sunnah yang lain. Bahkan sholat istikharah atau sholat yang lain, semua sholat harus dilakukan dalam rangka untuk taqarrub ataupun dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu dikatakan orang yang beriman, seseorang itu dikatakan dia bersyukur kalau dia mau sholat dan mau berkorban apa saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sholat yang pasali, kemudian pasali dalam tilawah. Orang itu kalau datang sholat dan tidak ada syukur sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Cara syukur yang terbaik adalah dengan sholat. Cara syukur terbaik. Kalau orang dengan sholat itu tidak ada rasa. Kadang kita ini syukurnya beda. Rasa kurang punya anak, soalnya lahiran beda rasa kurang. Datangin kuda kepang. Tasakur, bersyukur, syukuran, selamatan, nganggep jadilah, udah kepang ini syukur yang salah. Ya syukur yang terbaik adalah salah. Maka pasal ini lirabbika wa kemudian baru berkorban. Berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, ya, berkorban pikiran. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dan para orang soleh terdahulu. Jadi Nabi dan para sahabat itu semua dikorbankan. Supaya apa? Supaya dekat, supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan katanya tidak ada cinta tanpa pengorbanan, ya kan? Jadi kalau mau mendapatkan cinta harus berkorban. Jadi itu caranya, Mas Maesa. Gak mungkin cinta kita diterima kalau kita gak mau berkorban. Kita cinta sama Allah, kita gak korban apa-apa, gak mau sholat, gak mau sedekah, gak mungkin Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Jangankan Allah, sama manusia aja, manusia gak mau kalau kita gak berkorban, ya kan? Kalau gak percaya ya silahkan. Makanya Ustaz Yogi cinta sama akhwat semuanya. Oh, nggak berkorban apa-apa, nggak mau deketin orang tuanya, nggak mau bawa buah-buahan ke rumah orang tuanya, nggak mau taruh, udahlah, ya pokoknya suka aja. Nggak mau berkorban apa-apa, ya nggak mungkin cinta akan diterima, nggak mungkin dikabulkan hajat-hajat. Sama kita sama Allah, kita boleh sama Allah, sama manusia kan nggak mungkin. Nggak mungkin tujuan kita dapatkan kalau kita tidak berkorban. Maka supaya tujuan kita dapatkan, maka kita harus berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ini
hidupnya gitu terus. Karena pengorbanan kita untuk Allah itu kurang. Saya kok nggak hasil terus, nggak terus. Ya mungkin karena pengorbanan kita untuk Allah mungkin kurang. Mungkin sholat kita kurang bagus, mungkin doa kita kurang sungguh-sungguh, atau hati kita kurang ikhlas dan seterusnya. Sehingga ya kalau kita sudah berusaha masih begini saja, maka pengorbanan ini harus diperbaiki ya, harus kita. Maka ketika pengorbanan kita sungguh-sungguh, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan gelar Khalilullah itu luar biasa pengorbanannya. Tahu Khalilullah ya? Khalilullah itu kasih Allah. Tidak ada Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Khalilullah kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Kasih Allah. Allah itu cinta betul sama Nabi Ibrahim. Tapi kan cinta itu tidak datang dengan begitu saja kan. Nabi Ibrahim diuji tidak memiliki keturunan, ya kan? Lalu karena 80 tahun memiliki keturunan. Nabi Ibrahim diuji dengan dihadapkan raja yang zalim, raja Namrud sampai dibakar Nabi Ibrahim. Ya kan? Banyak ujian. Begitu sudah punya keturunan, disuruh hijrah. Nabi Ismail itu lahirnya di mana? Bukan di Palestina, hamilnya di Palestina. Sudah lagi hamil, bumbunya begitu subur. Suruh pindah ke lembah yang tandus, jual di lembah di Zar'in, di lembah yang tandus tidak ada air, tidak ada rumput aja nggak ada, apalagi yang aneh. Dalam kondisi hamil besar, kemudian ditinggalkan, tiba-tiba terlahir di situ. Begitu lahir anaknya masih kecil, yang masih di situ luar biasa. Nabi Ismail sampai nangis. Akhirnya kata Allah apa? Allah mengeluarkan ayat Zamzam. Coba bayangkan, punya anak kecil, istri ditinggal di padang pasir. Kalau kita punya anak istri lahir itu, tiba-tiba disuruh Allah tinggal padang pasir. Banyak binatang buas, nggak ada siapa-siapa, nggak ada air, nggak ada makan, airnya nggak ada, rumput aja nggak ada. Coba kira-kira kalau kita diberikan seperti itu oleh Allah, mau nggak? Pikir-pikir kan? Begitu melihat dari jauh, ya Allah, anak saya, istri saya ditinggal di tempat yang begitu tangguh. Nabi Ibrahim apa? Kata Nabi Ibrahim, kalau bukan saja perintah dari Allah, tidak akan pernah. Dia melihat anaknya nangis gitu kan, di atas di tengah padang pasir yang pasir. Ujiannya luar biasa ya, tapi dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Begitu udah bisa disuruh disembelih, lagi sudah bisa membantu kan, kalau saja, ya sudah bisa membantu. Tiba-tiba kalau disuruh disembelih, lagi lucu-lucunya lagi, pokoknya luar biasa. Udah 80 tahun mendambakan keturunan, sudah bisa disuruh disembelih. Coba bayangkan. Jadi pengorbanannya luar biasa. Maka wajarkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mendapatkan gelar Khalilullah, maka pengorbanan kita juga harus lebih besar lagi. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik kemudian hikmah daripada keturunannya meningkatkan pengorbanan kita, baik itu korban waktu, tenaga, kemudian pikiran, hartanya, semuanya kita korbankan dalam rangka untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup kita hikmahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada berbatis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.